Ya, ini klasifikasi makhluk hidup dapat dilakukan berdasarkan makanan, anatomi, sistematik, dan habitat. Yang pertama, makanan. Sudah tahu ya, Mas Farhan, bisa beri contoh? Contoh klasifikasi makhluk hidup berdasarkan makanan? Ya, kalau makanan sudah. Apa contohnya? Contohnya kayak makanannya hewan gitu kan. Iya, apa contohnya? Kayak karnivora gitu. Ya, apa saja? Karnivora, terus? Karnivora, omnivora, Terus satunya? herbivora, Iya, herbivora. Kalau karnivora pemakan apa? makan daging. Herbivora, Herbivora itu tumbuhan, tumbuhan. Omnivora, makan segalanya. iya. Nah, itu untuk klasifikasi berdasarkan makanan. Kalau anatomi, apa itu anatomi? Anatomi, Iya. anatomi itu belum tahu. Ya, anatomi itu kayak seluruh organ-organ di dalam tubuh. Nah, bisa dilihat jika tubuh itu dibuka. Kalau ciri luar tubuh namanya morfologi. Kalau ciri yang ada di dalam tubuh namanya ciri anatomi. Jadi kalau ciri morfologi itu bisa dilihat dari luar. Misalkan kemarin Ustadzah berikan gambar ada bunglon, terus ada gambar lagi apa kemarin? Gambar tokek, gambar macam-macam itu. Nah, kalau ciri morfologi itu yang diamati adalah ciri luarnya. Kayak kemarin tuh ciri lintah. Ya, masih ingat bahas lintah? Ya, masih. Yaitu ciri morfologi. Ciri morfologi itu yang dapat dilihat dari luar. Kalau ciri anatomi, itu ciri ketika tubuhnya itu dibuka. Jadi nanti kalau sudah dibuka kelihatan jantungnya, kelihatan paru-paru, ototnya. Nah, itu ciri anatominya, ya. Ya. Kalau sistematik, Sistematik. ya, Juga belum pernah tahu sih. belum pernah tahu ya. Kalau sistematik itu berdasarkan garis keturunan. Jadi sistematik berdasarkan garis keturunan. Nanti kita pelajari bersama. Kalau habitat, Habitat itu kayak tempat tinggalnya toh. ya tempat tinggalnya. Jadi ini nanti kita bahasnya berdasarkan makanan, anatomi, sistematik, dan habitat. Nanti Ustazah kasih filenya ini. Nah, ini langsung materinya tergabung dalam latihan soal, jadi sambil langsung jawab-jawab aja, nanti ada materinya di belakang. Oh. Ya, ini yang soal pertama. Sudah siap? Cara untuk memilih dan mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan golongan atau kelompok berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki disebut Cara untuk memilih dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau kelompok berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri. Itu perbedaan dan persamaan. Apa tadi? Klasifikasi. Ya, klasifikasi. Jadi klasifikasi itu cara untuk memilih dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan.
atau kelompok tertentu berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri. Mas Farhan bisa beri contohnya? Apa ya? Misal Ustazah beri gambarannya ya, di suatu kebun ada semut, ada kecoa, ada ada padi, ada rumput, ada bunga, ada cacing. Nah, itu kan ada beberapa makhluk hidup. Nah, itu kira-kira bisa diklasifikasikan atau enggak? Bisa sih. Iya, diklasifikasikan dengan cara apa? Dengan cara itu. Dengan cara apa ya? Klasifikasi itu memilih atau mengelompokkan makhluk hidup menjadi kelompok tertentu. Tadi Ustazah jelaskan ada cacing, ada kecoa, ada semut, ada rumput, ada bunga, ada padi misalkan. Nah, itu kira-kira jadi klasifikasi kelompok apa? Kelompok apa ya? Ada semut itu termasuk kelompok apa? Semut itu pemakan Termasuk hewan. hewan. Kalau bunga? Bunga itu tumbuhan. Tumbuhan. Nah, paling tidak dari contoh yang Ustazah berikan tadi itu bisa diklasifikasikan jadi dua kelompok. Jadi kelompok tumbuhan dan jadi kelompok hewan. Walah, itu oke. Ya. Jadi dari gambaran ini tadi Mas Farhan bisa membayangkan apa itu klasifikasi? Iya bisa. Gimana? Kalau apa tuh itu bentuknya padi terus nah itu biasa kayak bisa disebut kelompoknya tanaman. Ya. Nah, jadi itu adalah proses atau cara untuk memilih dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau kelompok berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri. Nah, kira-kira antara bunga dengan kecoa, dengan bunga dengan rumput, kira-kira lebih mirip mana? Bunga dengan rumput apa bunga dengan kecoa? Ya, bunga dengan rumput. Ya, bunga dengan rumput. Makanya bunga dan rumput jadi satu kelompok di kelompok tumbuhan. Karena banyak memiliki persamaan ciri, ya. Nah, kelompok yang memiliki persamaan ciri tersebut yang kemudian dijadikan satu kelompok. Satu kelompok itu yang paling banyak persamaannya, gitu ya. Iya. Kalau yang beda kelompok itu banyak perbedaannya, sedikit persamaannya. Misalkan di sebuah kelas, Mas Farhan kelas A misalkan, terus mau dikelompokkan siswa yang suka menari, menggambar, menyanyi. Ada 3 kelompok. Yang dikelompokkan menjadi kelompok yang suka menyanyi kan semuanya yang punya hobi yang sama, yaitu suka menyanyi gitu ya. Iya. Kalau yang beda kelompok berarti mereka punya hobi yang berbeda. Sama halnya dengan ini. Kalau yang satu ciri-cirinya banyak yang sama, itu dikelompokkan menjadi satu kelompok. Kalau ciri-cirinya banyak yang beda, maka dia beda kelompok. Gitu ya? Iya. Gimana tadi yang dijadikan satu kelompok, yang gimana, yang beda kelompok, yang gimana? Yang dijadikan satu kelompok itu kayak satu hobi gitu toh. Ya, kalau diterapkan di makhluk hidup, tadi kan contoh yang diterapkan di makhluk hidup yang gimana? Ya kayak ada yang menari, menyanyi. Bukan, yang di kelompok yang di makhluk hidup. Kalau tadi kan contoh di kelas. Kalau yang di makhluk hidup yang dikelompokkan dalam satu kelompok yang sama itu yang punya apa?
yang punya apa jenis yang sama. Ciri-ciri. Ciri. Yang punya ciri-ciri yang sama, yang banyak ciri-cirinya yang sama. Kalau yang beda kelompok, Kalau yang beda kelompok itu ya, yang beda kelompok itu namanya yang ciri-cirinya, ciri-cirinya berbeda. iya, banyak perbedaan ciri. Jadi kalau yang banyak perbedaan ciri dijadikan beda kelompok. Kalau banyak persamaan ciri maka dijadikan satu kelompok. Kita lanjutkan. Makhluk hidup yang memiliki ciri yang sama dikelompokkan dalam titik-titik golongan. Dalam itu makhluk hidup yang memiliki ciri yang ya dalam satu golongan. Ya, betul. Jadi yang sama dijadikan dalam satu golongan atau satu kelompok, gitu ya. Lanjut. Ini untuk pembahasannya tadi ya. Nah, ini contohnya. Tadi Ustazah di depan sudah menjelaskan kalau kita nanti akan membahas ke beberapa klasifikasi, ada yang berdasarkan habitatnya, terus ada yang berdasarkan makanannya, sesuai yang tadi ya di depan. Iya. Nah, ini contohnya yang pertama, makhluk hidup itu bisa dikelompokkan berdasarkan ukuran tubuh. Contohnya ada pohon, perdu, semak. Apakah Mas Farhan tahu apa perbedaannya? Perdu itu apa? Perdu itu mirip pohon tapi tidak setinggi pohon. Kalau pohon itu yang tinggi kayak misalkan pohon mangga, terus pohon rambutan yang tinggi-tinggi itu. Kalau perdu itu kayak kelor. Kelor kan kelor, tanaman kelor tahu? Tahu. Itu kan nggak setinggi mangga ya. Dan batangnya juga tidak terlalu besar. Jadi ini berdasarkan ukuran tubuh. Kalau yang pohon itu biasanya besar, kayak pohon jati, pohon mahoni, yang besar tinggi pohon. Kalau perdu lebih rendah daripada itu. Oh, berarti perdu itu apa? Tanaman ya? Pohon kecil, pohon yang ukurannya lebih pendek. Oh. Ya kayak yang coba cari di sekitar rumahnya nanti kira-kira yang termasuk perdu mana, yang termasuk pohon mana. Tahu pohon yang biasanya ditaruh di pagar itu loh. Lidah mertua. Ya kalau itu nggak terlalu tinggi ya, yang pohon-pohon kayak buat di pagar, kalau di desa-desa masih banyak ya. Yang di pagar-pagar itu kan banyak pohonnya. Nah, yang nggak terlalu tinggi itu namanya perdu. Kalau semak itu yang pendek. Kayak melati, pohon melati tahu? Oh, kok pohon melati? Semak melati. Tumbuhan melati, terus ya kayak lidah mertua, yang pendek-pendek itu namanya semak. Jadi ini berdasarkan tingginya ukuran tubuh. Pokoknya kalau yang tinggi banget, tinggi sampai tinggi gitu, itu masuk pohon. Kalau yang nggak terlalu tinggi masuk perdu. Yang kecil-kecil ya rumput, padi, kedelai. Yang pendek-pendek itu masuknya semak. Terus ada pengelompokan berdasarkan tempat hidup. Ada hewan air dan hewan darat. Tumbuhan juga gitu, ada tumbuhan air, tumbuhan darat. Ini sudah paham ya? Terus, coba nomor 3. Soal ini. Berdasarkan sifatnya.
Perhatikan 3 golongan makhluk hidup pada klasifikasi di bawah ini. Golongan 1 ada ular, elang, hiu. Makanannya apa ini? Kalau ular itu biasanya kalau enggak ayam ya tikus. Berarti tumbuhan apa hewan? Hewan. Hewan. Kalau ayam makanannya apa? Makanannya itu kayak apa sih, kayak katul. Oh, terus apa nih? Katul. Terus Bentar ya. kayak Katul, terus apa lagi? jagung, Ya, terus pelet. pelet. Dikasih, misal ayam dikasih kayak maggot, mau nggak? Maggot tahu maggot? Maggot enggak tahu. Maggot kayak udi-udi. Kayak Udi-udi. belatung. Belatung. Oh, alah yang Mau nggak? enggak tahu. Enggak pernah. Dikasih daging mau nggak ayam? Enggak mau sih. Beneran? Sekarang ada loh makanan ayam dari maggot. Maggot itu hewan yang kayak belatung udi-udi. Coba searching maggot gitu. Udah, aku geli. Iya. Nah, itu buat pakan ayam juga, maggot. Itu kayak udi-udi. Ayam itu mau, jadi dikasih maggot, dikasih katul, nasi, dan sebagainya itu mau. Jadi ayam itu kelompok apa? Ayam itu kayak itu omnivora. Ya, omnivora. Terus yang golongan 3? Golongan 3 itu sapi. Ya, berarti kelompok apa? Sapi itu sukanya makan kayak rumput-rumput gitu toh. Ya, Berarti jadi herbivora. herbivora. Jadi itu makhluk hidup di atas digolongkan berdasarkan apanya? Berdasarkan makanannya. Iya, berdasarkan jenis makanannya. Betul. Kita lanjut ya. Kepotong ya. Kalau yang ini golongan 1 ada ular, buaya, kadal, ikan. Golongan 2 ada sapi, manusia, tikus, beruang. Kira-kira itu dikelompokkan berdasarkan apanya? Berdasarkan apa ya? Kalau itu Kemarin Ustazah jelaskan ada hewan yang kalau dipegang dingin, ada hewan kalau yang dipegang panas. Namanya apa kemarin? apa udah kemarin? Kemarin itu Yaudah ini nih. Namanya itu. Nanti dihafalkan ya. malah yang poikilter. Ya. Kalau hewan yang berdarah dingin. Ular itu kalau dipegang panas apa dingin? Ular kalau dipegang itu ya kayak berair gitu. Iya, dingin kan? Iya. Buaya. Ya, tapi tidak berani kalau pegang buaya. Buaya, kadal, ikan. Ikan kan juga dingin toh. Nah, itu namanya hewan poikiloterem. Maksudnya suhu tubuh sama dengan suhu lingkungan. Jadi kalau misal ikan ada di air, ikan menyesuaikan suhu lingkungannya, jadi dingin. Ular ada di tempat berair, dia menyesuaikan suhunya, suhu lingkungan juga dingin. Buaya gitu juga, kadal juga menyesuaikan kondisi lingkungannya. Jadi hewan berdarah dingin
Suhu tubuhnya sama dengan suhu lingkungan. Suhu tubuh diperoleh ketika suhu lingkungan hangat. Maksudnya itu dia menyerap panasnya dari lingkungannya. Gitu ya. Jadi tidak menghasilkan panas sendiri gitu, ibaratnya gitu. Jadi panas tubuhnya itu dipengaruhi lingkungan. Itu untuk kelompoknya ini. Ular, buaya, kadal, ikan itu masuk kelompok Poikilotherium. Suhu tubuhnya dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau Homoikilotherm itu menghasilkan panas dari tubuh sendiri. Iya, betul. Kalau Homoikilotherm panasnya dari tubuh sendiri, tidak dipengaruhi lingkungan. Maksudnya itu tubuhnya sudah bisa menghasilkan panas tanpa lingkungan panas pun sudah panas. Kayak misalkan pada malam hari itu manusia nggak jadi dingin ke bawah suhu, tapi kan suhunya manusia yang sehat ya tetap stabil ya sekitar 36,5, 37 gitu ya. Padahal suhu lingkungan itu bisa jadi 23, terus 19, tapi kan manusia suhunya tetap sekitaran itu kalau yang sehat. Jadi menyesuaikan dari tubuhnya, bukan dari lingkungannya. Gitu ya. Iya. Jadi untuk gambar ini digolongkan berdasarkan cara memperoleh panas tubuh. Jadi ada yang memperoleh panas tubuhnya dari lingkungan, ada yang memperoleh panas tubuhnya itu dari tubuhnya sendiri, dari reaksi kimia di dalam tubuh. Jadi kan manusia itu butuh makan. Makan itu yang diubah menjadi energi. Kita bisa gerak, kita bisa makan, maksudnya kita punya energi untuk melakukan sesuatu, bisa berbicara, bisa jalan-jalan, bisa berlari, itu karena energi yang dalam tubuh, ya. Dari proses pencernaan itu yang kemudian diolah untuk menghasilkan ATP. Kemarin saya jelaskan toh ATP. ATP itu energi dalam tubuh. Untuk menghasilkan ATP, ATP itulah yang kemudian menghasilkan energi untuk bergerak, untuk berlari, bernafas, semuanya yang di dalam tubuh itu dipengaruhi oleh energi. Nah, dalam proses memperoleh energi itu yang pada akhirnya itu di tubuh manusia itu ada panas gitu. Jadi kaitan sama energi yang dihasilkan tadi. Iya. Ya, gitu ya. Nomor 5. Tingkatan paling atas dari sistem klasifikasi ilmiah. Ilmiah disebut dengan apa itu? Tingkatan paling atas dari sistem klasifikasi ilmiah disebut dengan, jadi kalau di sistem klasifikasi ilmiah itu ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan paling bawah namanya apa tuh? Itu apa? Dulu itu kok sudah pernah belajar tapi kok gak lupa. Ayo diingat-ingat. Kingdom itu loh. Iya, betul. Nah, masih kok energi. Tingkatan yang paling atas dari sistem klasifikasi ilmiah itu namanya kingdom. Jadi kingdom, terus ada spesies, itu tingkatan-tingkatan dalam klasifikasi ilmiah. Nah, untuk yang paling atas namanya itu kingdom atau kerajaan. Nah, itu kalau yang tingkatan paling atas.
Nanti kita belajari setelah ini. Makhluk hidup yang memiliki klorofil dan dapat melakukan fotosintesis adalah makhluk hidup yang memiliki klorofil dan dapat melakukan fotosintesis. Klorofil itu apa? klorofil itu zat hijau daun. Oh, begitu daun. Jadi apa yang bisa fotosintesis itu makhluk hidupnya namanya apa? Tumbuhan. Ya, tumbuhan. Ya, tumbuhan. Tumbuhan itu kelompoknya autotrof. Autotrof itu bisa menghasilkan makanan sendiri. Ya. Iya. Kalau hewan, kelompoknya heterotrof. Dia tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, tapi mengonsumsi makanan dari makhluk hidup lain. Jadi kayak omnivora. Iya, omnivora itu termasuk golongan heterotrof. Herbivora itu ya heterotrof. Semua hewan itu heterotrof, tidak ada hewan yang autotrof. Lanjut nomor 7. Makhluk hidup yang hanya terdiri dari satu sel dan material genetiknya tidak dibungkus oleh membran adalah Monera. Oh, Monera. Itu Monera ya? Pernah baca? Ya pernah baca tapi agak lupa. Agak lupa. Jadi kalau ini makhluk hidup yang hanya terdiri atas satu sel. Dan satu sel itu ya hanya itu, satu sel sudah disebut makhluk hidup. Nah, itu cirinya dari kelompok Monera, contohnya bakteri. Jadi bakteri itu kan ukurannya sangat kecil, tidak terlihat, karena bakteri itu hanya terdiri dari satu sel. Tapi bakteri itu hidup terus. Hidup. Kalau bakteri hidup, kalau yang makhluk peralihan antara hidup tak hidup itu virus. Kayak corona itu hidup apa mati? Virus corona itu kalau di lingkungan, kayak misal dia nempel di pagar, nempel di tempat-tempat tertentu, itu sebenarnya mati dia. Mati. Tapi kalau sudah masuk ke tubuh makhluk hidup, dia bisa hidup. Bisa melakukan reproduksi, akhirnya memperbanyak dirinya. Jadi makanya kalau misal mau kemana gitu, terus baru pegang apa gitu kan, disarankan untuk selalu mencuci tangan. Nah, itu supaya yang nempel-nempel itu bisa mati, karena di luar virus itu benda mati. Kalau masuk ke tubuh makhluk hidup, virus itu bisa hidup karena dia memanfaatkan materi genetik dalam sel tubuh yang hidup, kayak misal nempel di manusia, di hewan, dia memanfaatkan sel tubuh yang hidup itu sebagai bahan membuat materi genetiknya. Jadi dia tuh sangat parasit, memanfaatkan makhluk hidup lain. Lanjut ya. Iya. Nomor 8. Nomor 8 apa itu? Enggak sini. Nomor 8 makhluk hidup multiseluler yang dapat berpindah tempat dan tidak dapat membuat makanannya sendiri adalah itu. Apa tadi? Virus. Tadi Ustazah sudah jelaskan, ada makhluk hidup autotrof, ada makhluk hidup heterotrof. Kalau autotrof apa? Autotrof. Autotrof itu
Eh, autotrof. Autotrof tadi apa tuh? Auto itu artinya sendiri. Oh, autotrof. Autotrof mungkin itu. Dia bisa menghasilkan makanan sendiri. Yang Autotrof. hmm, Mau ditulis? Ditulis autotrof dulu deh. ya. Biar nanti bisa dibaca-baca. Heeh. Auto Autotrof. trof adalah Kelompok makhluk hidup makhluk hidup yang bisa yang bisa menghasilkan makanan sendiri. sendiri. Kalau heterotrof, Heterotrof makhluk hidup yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. berarti kalau autotrof itu bisa menghasilkan makanan sendiri, kalau heterotrof tidak bisa. Ya, Kayak apa tadi yang memakan anunya hewan lain? apa tadi? Eh, Hewan, contohnya yang heterotrof, hewan. hmm. Terus yang buat itu tumbuhan. Ya, yang foto autotrof tumbuhan. Hmm. Tanda ulang, autotrof tadi apa? Itu apa? Apa toh? Makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya, Tumbuhan. kalau heterotrof, Heterotrof itu ya, apa toh, makhluk hidup yang tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. contohnya Contohnya itu apa tadi? Hewan. hewan. Jadi nomor 8 apa jawabannya? Nomor 8, sebentar. Itu hewan atau heterotrof. Ya, kingdom hewan atau animalia. Terus nomor 9. Nomor 9 adalah makhluk hidup yang memperoleh nutrisi dengan cara absorpsi dari lingkungannya adalah Absorpsi itu menyerap. dengan cara menyerap. Ya, Terus contohnya apa? Itu Yang dapat biasa, yang nutrisi. biasanya dimakan kenyil-kenyil itu Kenyil-kenyil. dimakan kenyil-kenyil, warnanya putih, ada yang coklat, Permen. apa yang lain makhluk hidup. Yang makhluk hidup sebenarnya. Jagung. Jajan, jamur, Oh, jamur. jamur. Walah, jamur dong. Ya, jamur itu memperoleh nutrisinya dengan cara absorpsi. Absorpsi itu nyerap. Jamur itu kan dia itu tumbuhnya kayak di
kayu, terus kadang di tanah yang lembab, terus di pohon, terus di sela-sela apa itu? Sela-sela pokoknya yang lembab-lembab gitu kan. Nah, karena jamur itu cara memperoleh makanannya itu dengan cara absorpsi atau menyerap. Jadi dia itu tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Jadi kelompoknya apa jamur itu? Autotrof atau heterotrof? Tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Ya. Heterotrof. Ya, jamur itu kelompok heterotrof. Tidak menghasilkan makanan sendiri. Tapi dia itu dapat makanan dengan cara menyerap sisa-sisa makanan yang ada di dalam tanah, menyerap air, pokoknya dia itu tidak bisa menghasilkan makanan sendiri dan juga tidak bisa makan kayak manusia karena dia tidak punya mulut. Akhirnya jamur itu makannya dengan cara menyerap. Ya. Tapi itu apa? Apa teman? Teman mau tanya apa sekali? Apa? Tidak jadi, lupa. Apa? Tidak jadi, tadi mau tanya apa? Lupa. Ayo diingat-ingat. Tidak jadi lah. Jadi, ya. Nih jawabannya jamur atau fungi. Oh iya itu. Selain jamur itu termasuk tumbuhan apa? Apa hewan gitu? Iya. Gimana kalau menurutnya Mas Farhan? Kalau menurutku itu tumbuhan. Jamur itu kelompok sendiri. Jadi dia itu tidak masuk di tumbuhan, tidak masuk di hewan. Kenapa tidak masuk di tumbuhan? Kenapa? Karena dia tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Iya, betul. Karena jamur tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Kenapa nggak masuk di hewan? Tadi Ustazah udah nyebutkan. Dia kan kayak tumbuhan. Iya, dia kayak tumbuhan. Kalau hewan ciri-cirinya dia punya mulut, bisa bergerak, bisa bisa melakukan hal-hal yang mobile, yang pindah-pindah, terus makanannya juga beda, makanya jamur masuk kelompok sendiri. Namanya kingdom fungi atau kingdom jamur. Jadi jamur itu masuk kelompok sendiri. Terus selain jamur itu ada panda yang itu tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Ya kelompok hewan. Kelompok ini nih, nanti kita tak putarkan video aja ya. Video klasifikasi makhluk hidup. Kelompok hewan itu kan tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Tak putarkan video dulu. Sistem klasifikasi. Keluar sebentar mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun semangat pagi. Kenapa? Pada video kali mau ganti pakai laptop dulu. Iya. 5 Kingdom. Materi ini masih dipelajari di bab 2, klasifikasi makhluk hidup. Bab 2, klasifikasi makhluk hidup.
Nih ya, udah kelihatan? Sebentar. Masih munyer-munyer. Sudah. Mengemukakan sistem klasifikasi 5 kingdom. Dia mengkelompokkan makhluk hidup yang ada di dunia menjadi 5 kelompok besar, yaitu Monera, Protista, Fungi, Animalia, dan Plantae. Kelima kingdom tersebut diklasifikasikan berdasarkan karakteristik yang khas dari setiap organisme-organisme yang menyusunnya. Nah, Ustazah akan jelaskan bagian ini. Tadi kan dijelaskan kalau ini diklasifikasikan menurut Whittaker ya. Ada kelompok Animalia, ada kelompok fungi, tanaman, prokariot, dan protista. Nah, pengelompokan ini pastinya punya alasan. Kalau yang hewan fungi itu jelas tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, ya ini, dua ini. Kalau yang ini, protista, kalau yang protista, ini masih ada yang menghasilkan makanan sendiri. Tapi ada juga yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Jadi protista itu ada dua jenis. Protista mirip tumbuhan dan protista mirip hewan. Jadi nanti kalau memang pengen tahu lebih lanjut, Mas Farhan bisa muter video-videonya. Nanti Ustazah di slide selanjutnya juga ada tentang sistem klasifikasinya ini. Jadi ini kan tadi di awal sudah dijelaskan kalau makhluk hidup itu dikelompokkan berdasarkan cirinya. Ya. Kalau banyak ciri yang sama, berarti dimasukkan dalam satu kelompok. Kalau cirinya banyak yang berbeda, maka dia beda kelompok. Nah, jadi ini pengelompokannya itu berdasarkan ciri-cirinya. Kayak tadi misal fungi, mirip tumbuhan bentuknya, punya akar, tapi dia itu tidak bisa menghasilkan makanan, akhirnya dikelompokkan sendiri. Protista, itu ada yang mirip tumbuhan, ada yang mirip hewan. Jadi itu galau yang bagian ngelompokkan itu. Akhirnya dia disendirikan di kelompok protista. Kalau prokariot itu jelas tidak punya membran inti. Dia yang paling beda, tidak punya membran inti. Contohnya di bakteri. Jadi dia itu tidak punya membran inti. Ini kaitan sama soal yang nomor selanjutnya tadi. Gembira. Ya. Ini gambarnya untuk sel. Kaitannya sama ini. Rumah belajar, doa doa. Rumah belajar, belajar asyik bersama rumah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompetensi dasar 3.1. Tujuan pembelajaran materi ini adalah 1. Menjelaskan komponen kimia penyusun sel. 2. Menjelaskan
Sel mempunyai membran sel yang memisahkan Nah, ini bagian loh. dalam sel dan Ini untuk bagian-bagian sel. Jadi sel dari makhluk hidup itu bagian-bagiannya seperti ini. Seperti yang Ustazah tampilkan ini. Ini gambaran dari sel makhluk hidup. Jadi kalau bakteri itu kan disebutkan hanya satu toh selnya. Dia itu tidak selengkap ini, hanya satu sel saja dan tidak punya membran inti. Inti sel itu yang ada di sini nih. Nah, tapi kalau bakteri tidak punya membran inti, sehingga dia dikelompokkan kelompok prokariotik atau belum memiliki membran inti. Itu ya. Iya. Ada yang ditanyakan? Enggak. Nanti kalau masih ada yang dibingungkan, selain itu Mas Farhan bisa tanya-tanya lagi ke Ustazah ya. Ya? Iya. Kalau ini mungkin banyak hal yang baru Mas Ian ya. Jadi memang ya enggak apa-apa, pelan-pelan nanti sambil terus belajar kan, kalau diulang terus kan nanti lama-lama inget toh. Agak nge-lag ya sinyalnya ini. Iya. Ya, terima kasih Mas Farhan. Cukup itu dulu. Insya Allah minggu depan melanjutkan pembahasan klasifikasi makhluk hidup ya. Ya, soalnya suaranya sama geraknya kurang bareng. Ya, gitu aja. Terima kasih. Kalau misal Ustazah ada salah, mohon maaf. Insya Allah kita minggu depan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup lagi. Kita lanjutkan ya. Ya, Ustazah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.